Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat sajian spesial yang cocok buat acara keluarga ataupun oleh-oleh. Ini enak banget, bikinnya dijamin praktis dan mudah banget, menarik dan cocok buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan fry pan atau wajan. Di sini aku pakai fry pan stain cookware dengan coating granit kualitas Jerman, anti lengket, PFOA free, lebih aman dibanding teflon biasa. Kita panaskan di api sedang. Masukkan secukupnya margarin ke dalam fry pan. Biarkan panas terlebih dahulu. Kalau sudah panas, kita masukkan sekitar 6-7 buah pisang raja yang sudah dikupas. Masukkan satu persatu. Kemudian masak sampai harum dan berwarna kecoklatan. Pisang raja ini akan kita gunakan untuk isian nantinya. Dengan dimasak dulu seperti ini akan membuat pisangnya lebih harum dan gak sepet. Kalau sisi bawahnya udah kecoklatan, balik, masak dan biarkan sampai sisi lainnya kecoklatan merata. Kalau sudah matang merata dan sudah harum, angkat dan sisihkan. Kita tunggu sampai suhunya turun terlebih dahulu. Siapkan alas kerja, taburi dengan secukupnya tepung terigu. Ambil adonan puff pastry. Di sini ada 3 lembar adonan puff pastry homemade. Ini bikin sendiri, lebih hemat tentunya dibandingkan kalau beli. Resep dan cara membuatnya aku cantumkan di kolom deskripsi. Kalau teman-teman malas bikin, teman-teman bisa pakai puff pastry instan, banyak dijual di toko bahan kue. Ambil 1 lembar adonan puff pastry, kita olesi dengan terigu supaya nggak lengket. Kemudian gilas adonan dan pipihkan. Biarkan melebar dengan bentuk persegi panjang. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya tentukan sisi tengah, kanan, dan kiri. Boleh diberi tanda menggunakan penggaris. Kemudian untuk sisi kanan kita potong mulai dari sisi tengahnya, dari batas sisi tengah menuju ke pinggir. Potong seperti ini dengan arah diagonal atau miring-miring gitu ya. Lakukan dari atas sampai bawah. Dan untuk sisi kirinya, kita lakukan hal yang sama seperti sisi kanan tadi. Potong kecil-kecil menggunakan pisau atau pisau cutter seperti ini. Dari atas sampai ke bawah. Kalau udah selesai, siap diberi isian. Kita kembali ke pisang yang udah dimasak tadi. Potong-potong terlebih dahulu. Di sini aku potong menggunakan pisau cantik dari Stain Cookware. 6-in-1 stainless steel knife set terdiri dari 4 jenis pisau dan 1 gunting serbaguna. Di dalamnya udah ada bonus 1 pengasah pisau, baja dan keramik sharpener. Keunggulan dari pisau ini adalah memotong apapun lebih mudah dan gak nempel di pisau. Potong-potong pisang kira-kira seperti ini. Kemudian bisa kita jadikan isian. Susun pisang di atas kulit adonan puff pastry. Letakkan di sisi tengah. Susun dari atas hingga ke bawah. Kalau udah selesai, selanjutnya kita beri isian lainnya. Gunakan secukupnya dark chocolate compound atau DCC yang udah diiris-iris seperti ini. Kita susun di atas pisang, susun merata. Isian selanjutnya keju parut. Taburi keju parut secukupnya di atas isian coklat. Taburkan merata aja. Semua isiannya udah masuk, selanjutnya kita bungkus isian dengan cara seperti ini. Dimulai dari ujung, kita tarik menuju ke dalam. Dan di bagian bawahnya kita lakukan hal yang sama seperti yang di atas tadi. Selanjutnya tarik sisi kanan, ambil satu persatu. Tarik secara diagonal bergantian dengan sisi kiri. Kita lakukan seperti menganyam.
Disilang-silang aja, lakukan sampai selesai. Di bagian bawahnya tinggal kita rapikan aja. Seperti ini udah selesai dibungkus. Angkat dan pindahkan ke atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Ambil 1 butir kuning telur, oleskan merata ke permukaan adonan. Lakukan sampai selesai. Terakhir, beri topping tambahan sesuai selera. Di sini aku beri keju parut. Diberi secukupnya sesuai selera. Dan teman-teman juga bisa menambahkan topping tambahan seperti meses coklat, almond slice, atau choco chips. Tapi ini opsional aja, boleh di skip. Kalau udah selesai, siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 180 sampai 200 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 30 sampai 45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Aku panggang di oven fantasi dari Mito. Oven fantasi Mito berkapasitas besar yaitu 33 liter, dilengkapi dengan kipas, jadi matangnya lebih cepat dan merata. Oven fantasi punya fitur yang paling lengkap dibandingkan dengan varian oven Mito lainnya. Dayanya termasuk rendah mulai dari 450 sampai 900 watt. Kalau sudah matang dan kulit adonan mengembang sempurna, angkat, biarkan suhunya turun dan sajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Choco banana cheese strudel atau strudel coklat pisang keju. Dari tampilannya ini kelihatan menggoda dan terkesan premium. Menggunakan puff pastry homemade dibanding beli instan jauh lebih ekonomis sehingga bisa banget buat jadi ide jualan. Dari penampakan kulitnya ini kelihatan ya layer-layernya dan udah pasti kerenyahannya. Iris-iris terlebih dahulu sebelum disajikan. Kemudian teman-teman bisa kemas di wadah yang menarik untuk dijadikan ide jualan. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Dikemas seperti ini bisa menambah nilai jual. Menarik banget, cocok untuk bisnis oleh-oleh kekinian. Untuk teksturnya, kulitnya renyah, garing di luar tapi lembut di dalamnya. Ini enak banget, ditambah isian pisang raja, coklat, dan keju. Perpaduannya pas banget, rasanya premium, wajib coba. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat sajian spesial yang cocok banget buat jadi ide jualan. Ini enak banget, praktis, dan gampang bikinnya. Kulitnya berlayer-layer, isiannya lembut, legit, mantap. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat fla untuk isian terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 2 kuning telur ditambah 1 putih telur. Tambahkan 30 gram gula pasir atau sesuai selera. Tambahkan 14 gram tepung maizena. Setengah sendok teh vanili bubuk atau 1 sendok teh pasta vanila. Masukkan 40 ml kental manis. Dan tuangkan 125 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata dan sampai gulanya larut. Kalau udah rata dan gulanya larut, kita sisihkan sebentar. Lebih baik dimasukkan ke dalam lemari es atau kulkas. Siapkan cetakan pie atau bisa diganti cetakan lainnya. Boleh banget pakai cetakan pisang ya. Ini aku pakai cetakan pie ukuran diameter bawah 4 cm, diameter atas 5 cm, dan tinggi 2 cm. Olesi cetakan menggunakan margarin. Oleskan merata supaya nanti pastry-nya mudah dikeluarkan dari cetakan. Kalau udah dioles margarin semua cetakannya, kita sisihkan. Ambil 1 box puff pastry instan
Aku menggunakan merek Edo. Ini gampang ditemukan di supermarket atau toko bahan kue. Letakkan di atas alas kerja atau bidang datar yang udah ditaburi tepung terigu. Kita keluarkan puff pastry dan ambil beberapa lembar. Ini aku ambil setengah, yaitu 2 lembar dulu. Kalau kurang bisa ditambah nantinya. Taburi tepung terigu di atas adonan supaya tidak lengket. Kemudian kita biarkan adonan lembut dulu. Kalau udah bisa digilas, selanjutnya gilas sampai ketebalan yang cukup sesuai selera. Jangan terlalu tipis, kira-kira segini cukup. Ambil cookie cutter atau ring cutter atau bisa juga pakai tutup toples yang diameternya lebih lebar dari cetakan yang kita gunakan. Selanjutnya cetak adonan puff pastry seperti ini. Pasangkan dan masukkan ke dalam cetakan. Kemudian ratakan. Hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Untuk adonan sisanya sayang banget kalau dibuang, bisa kita sambung-sambung dan tempel seperti ini. Tempel dengan ditekan supaya menyatu. Ratakan dan bisa kita cetak kembali. Tapi ini opsional karena sayang kalau dibuang. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita beri isian, yaitu pisang raja atau pisang Ambon yang matang dan udah dipotong-potong kecil seperti ini. Masukkan ke dalam cetakan. Masukkan secukupnya. Selanjutnya kita ambil adonan fla yang kita simpan di dalam lemari es tadi. Jangan lupa aduk-aduk sebelum digunakan. Tuangkan ke dalam cetakan. Jangan penuh-penuh, tuangkan sekitar 3/4 dari tinggi adonan pastry. Lakukan sampai selesai. Untuk toppingnya bisa kita pakai choco chips, almond atau kismis. Ini aku pakai choco chips dan almond slice. Taburkan sedikit choco chips sebagai topping. Dan taburkan juga almond slice. Sedikit aja cukup ya. Dan terakhir bisa kita beri secukupnya keju parut sebagai topping supaya lebih gurih dan cantik. Taburkan secukupnya di atas fla. Setelah selesai diberi isian dan topping, siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Aku menggunakan oven Mito Fantasi 2. Ini berbeda dari oven Mito Fantasi sebelumnya karena memiliki fitur yang lebih banyak, yaitu salah satunya double temperature control. Jadi pengaturan api atas dan bawah bisa diatur masing-masing. Selain itu dia punya fitur fermentation yang bisa membantu kalau kita lagi ngebuat adonan roti, donat, dan sejenisnya. Suhu fermentasi lebih optimal dan teratur. Untuk oven di kelasnya ini fiturnya lebih komplit. Setelah matang, kulit pastry udah ngembang, isiannya udah matang dan memadat, warnanya udah cantik, angkat. Selanjutnya ini kita tunggu agak dingin. Baru bisa kita lepaskan dari cetakannya. Setelah suhunya turun, lepaskan dari cetakan. Ini gampang banget dikeluarkan. Yang penting adonan fla gak ada yang menempel di cetakannya. Kalau susah bisa diketuk-ketuk dulu aja ya. Dan ini dia, setelah semuanya selesai dipanggang, dari satu resep ini sampai adonan flanya habis, aku dapat sebanyak 36 pieces. Lumayan banyak banget menurutku. Dan ini cocok banget buat jualan. Hasil bisa bervariasi tergantung dari besar kecil cetakan dan bentuk cetakannya juga. Tampilannya mewah dan menggoda selera. Bisa kalian kemas sesuai selera untuk jadi ide jualan. Cocok banget untuk ide jualan oleh-oleh kekinian. Toppingnya menggoda, flanya shiny, dan kulit pastry-nya kelihatan ngembang dan berlayer. Dan ini adalah perbedaan untuk adonan yang langsung dicetak dan adonan sisa yang disambung-sambung. Nah, di sini kelihatan ya. Yang normalnya mulus kayak gini, bagian belakangnya juga mulus. Sementara yang tadi adonan sisa yang disambung, sekilas masih oke dari penampakannya. Ini nggak masalah daripada adonannya dibuang. Cuman bagian belakangnya jelas tambal-tambalannya, tapi nggak masalah. Yang penting enak dimakan. Nah, kita cobain ya untuk rasanya. Hasilnya memuaskan, padahal ini gampang banget bikinnya. Kulit pastry yang berlayer dan crispy, kelihatan banget layernya. Dan isian fla yang lembut, manisnya pas.
ini nggak kemanisan. Ditambah choco chips yang manis, tekstur dari almond slice, dan gurihnya keju, serta tentu aja pisang harum legit dan manis. Ini tuh enak banget, rasanya mirip kayak bolen atau strudel, cuman ini ada sensasi lembut dari flan. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat sajian spesial yang praktis. Cara bikinnya gampang banget, hanya 5 bahan utama aja. Tapi rasanya enak banget. Ini bisa buat jadi ide jualan juga. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wajan atau pan. Seperti biasa aku pakai fry pan dari Stand Cookware. Ini adalah fry pan 24 cm seri Cosmo Pan. Satu set Cosmo Pan terdiri dari 2 fry pan dan 1 wok pan yang bisa disusun secara menumpuk tanpa pannya menyentuh satu sama lain. Coating marble Greblon kualitas Jerman. Kita panaskan pan di atas kompor, masukkan secukupnya margarin. Biarkan margarin meleleh dan panas. Kalau udah cukup panas, kita masukkan 12 buah atau secukupnya pisang raja yang udah matang. Dan pastinya udah dikupas ya. Masak pisang sampai harum dan kecoklatan. Balik supaya matang merata. Kalau udah matang merata, udah harum dan kecoklatan, kita angkat dan sisihkan. Kita biarkan suhunya turun terlebih dulu baru bisa digunakan. Ambil puff pastry instan, ini gampang ditemukan di supermarket atau toko bahan kue. Letakkan di atas alas kerja atau bidang datar yang udah ditaburi tepung terigu. Kita keluarkan puff pastry dan ambil beberapa lembar. Bisa dipotong dulu. Ini aku ambil 1 lembar terlebih dahulu. Totalnya nanti aku pakai 2 lembar ya. Taburi tepung terigu di atas adonan supaya tidak lengket. Kemudian kita biarkan adonan lembut terlebih dahulu. Setelah beberapa saat dan udah lembut, gilas seperti ini, kita bagi adonan menjadi 4 atau 6 bagian, menyesuaikan besar isiannya. Aku bagi menjadi 6 bagian. Ambil 1 bagian dan gilas memanjang. Sesuaikan juga lebarnya dengan ukuran pisang yang digunakan. Kalau kira-kira udah cukup, kira-kira kayak gini, ambil pisang yang udah dingin, kemudian belah bagian tengah, tapi jangan sampai putus. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita masukkan meses coklat atau boleh juga diganti pakai DCC iris. Kita masukkan sebanyak 3/4 sendok makan atau secukupnya. Kita masukkan ke dalam pisang yang udah dibelah. Letakkan pisang di atas puff pastry. Di ujungnya seperti ini. Kemudian kita akan bungkus pisang menggunakan puff pastry. Bungkus 1 putaran. Kemudian sisa puff pastry kita iris-iris tapi jangan sampai putus. Iris menggunakan pisau atau pizza cutter. Setelah itu gulung pisang. Usahakan gulungnya rapat dan kemudian rapikan. Hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Susun di atas loyang yang udah dioles margarin atau dialasi kertas baking. Untuk olesannya aku menggunakan 1 kuning telur. Campurkan dengan 1 sendok teh susu cair. Aduk rata. Oleskan kuning telur di atas sebolen pisang lilit. Oleskan merata. Dan lakukan sampai selesai. Beri taburan keju parut atau almond slice, tapi ini opsional aja. Setelah selesai dioles dan diberi topping, kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah, panggang selama 25-30 menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Aku menggunakan oven Mito Fantasi 2. Ini berbeda dari oven Mito Fantasi sebelumnya karena memiliki fitur yang lebih banyak, yaitu salah satunya double temperature control. Jadi pengaturan api atas dan api bawahnya bisa diatur masing-masing. Selain itu dia punya fitur fermentation yang bisa ngebantu
membantu kita kalau lagi buat donat atau roti. Suhu fermentasi jadi lebih optimal dan teratur. Untuk oven di kelasnya fiturnya lebih komplit. Saat dipanggang, kalau suhunya kurang panas atau masih kurang tinggi, puff pastry-nya itu bakalan susah mengembang dan hasilnya bisa nggak berlayer. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Nah, seperti ini kalau udah matang, warnanya udah cantik, golden brown, layernya juga terlihat mengembang. Ini udah matang, kita angkat. Dan ini dia hasilnya. Kita tunggu suhunya turun, kemudian bisa dikemas kalau mau dijual. Dari tampilannya ini udah menggoda, terlihat lapisan layer-layernya. Warnanya juga cantik, ukurannya lumayan besar, ini nggak kecil ya. Kulit luarnya renyah, garing berlapis-lapis, dengan isian pisang yang harum, legit, ditambah coklat meses. Ini enak banget, semua pasti suka. Ini bisa buat dijadikan ide jualan premium. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan mengolah pisang jadi sajian spesial kesukaan keluarga. Ini tuh gampang banget cara bikinnya, cepet juga, tapi rasanya enak kayak kue-kue yang dijual di bakery-bakery. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil pisang raja atau pisang Ambon sebanyak 280 gram. Pisangnya pastikan yang udah matang. Semakin matang, semakin menambah aroma dan rasanya semakin enak. Hancurkan pisang menggunakan garpu dengan cara seperti ini ya. Gak perlu yang terlalu halus-halus banget, biar nanti ada tekstur pisangnya juga. Kalau kira-kira udah seperti ini udah cukup. Sisihkan sebentar. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Tambahkan gula pasir sebanyak 45 gram. Untuk takaran sendok teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Tambahkan juga gula palem sebanyak 60 gram. Gula palem bisa diganti dengan gula pasir kalau nggak ada. Setelah itu aduk menggunakan whisk. Kita aduk sebentar aja. Setelah itu masukkan 40 ml minyak goreng. 60 gram butter atau margarin yang udah dilelehkan. Dan 1 sendok teh pasta vanila. Kita aduk dan campur sampai rata. Aduk terus sampai gula pasir dan gula palemnya larut. Masukkan pisang yang udah dihancurkan tadi. Lanjut aduk sampai tercampur rata. Masukkan bahan-bahan kering yaitu 140 gram tepung terigu protein sedang, 21 gram coklat bubuk, 15 gram susu bubuk, boleh di skip susu bubuknya kalau nggak ada. Tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda atau soda kue, dan 1/4 sendok teh garam. Bahan kering ini bisa kita ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur ke adonan. Kalau nggak diayak pun juga nggak masalah sih, bisa-bisa aja. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Cukup sampai tercampur rata aja, sampai bahan kering nggak terlihat lagi. Nggak perlu lama-lama. Nanti kalau kelamaan, tepung dari adonan ini bisa membentuk gluten sehingga cake-nya nanti bisa keras. Kalau udah rata kayak gini, siap dituangkan ke dalam loyang yang udah dioles margarin. Atau teman-teman bisa tuang ke dalam cup seperti ini. Kalau menggunakan cup seperti ini, jangan penuh-penuh, cukup sampai 3/4 dari cup. Lakukan sampai adonannya habis. Beri topping potongan pisang.
dan juga choco chips. Taburkan merata. Lakukan sampai selesai. Di sini aku sudah panaskan oven kurang lebih selama 12 menit. Selanjutnya aku panggang menggunakan oven heat MO777 dari Mito. Ini wood series, aku pakai yang white. Tampilannya lebih estetik. Untuk fiturnya sama seperti oven heat sebelumnya dengan kapasitas 22 liter. Oven ini cocok banget buat pemula dengan daya mulai dari 350 sampai 700 watt. Dilengkapi dengan lampu dan 4 elemen pemanas serta diamond shape aluminium cavity. Cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Panggang di suhu 175 sampai 180 derajat Celcius. Di sini aku gunakan api atas bawah. Panggang selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Kalau udah matang, angkat, tunggu dingin, siap untuk disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Ini dari tampilannya udah menggoda banget. Aromanya juga wangi, aroma pisang, coklat, itu cocok dan klop banget wanginya. Dikemas dalam cup kayak gini jadi cocok buat ide jualan. Tekstur choco banana cake ini bener-bener moist, lembut, manisnya pas, aromanya enak, legit, ini tuh enak dan jadi favorit keluarga. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.